Kembali lagi di Riz Channel. Video ini mengandung konten spoiler sebuah film. Nggak usah lama-lama, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan review film seru selanjutnya. Silakan cari posisi enak dulu, mau itu jongkok, rebahan, ataupun kayang. Yang penting jangan sampai ada yang ngeganjel, oke? Langsung aja ke videonya. Video kali ini gue bakal nge-review film bergenre horor psikologi yang berjudul 12 Feet Deep atau bahasa Indonesianya Kedalaman 12 Kaki yang dirilis pada tahun 2017. Bagaimana alur filmnya? Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang berenang. Film pun dimulai. Di sini ada seorang wanita yang bernama Brie. Ia sedang mengecek kesehatannya melalui alat yang ia bawa. Scene berpindah, memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jonah berada di dalam mobil. Di suatu ruangan, terdapat seorang pria tua yang kerjanya menjaga kolam renang. Dan ada seorang wanita, petugas kebersihan. Di sini gue sebut namanya Bonto, biar gampang diingat, oke? Di kolam renang, Jonah bertemu dengan Brie. Dan ternyata, Brie adalah saudaranya Jonah. Mereka pun berenang bersama-sama. Ketika sedang asik berenang, tak lama kemudian penjaga kolam renang datang dan berkata, "Ayo, semuanya naik. Kolam akan ditutup lebih awal." Ketika Brie ingin memberitahu Jonah tentang cincin pertunangannya, tapi cincin itu hilang. Jonah melihat cincin Brie tersangkut di besi penutup pembuangan air di dasar kolam. Mau tidak mau, Brie akhirnya menyelam kembali untuk mengambil cincinnya. Dikarenakan tak muncul-muncul, akhirnya Jonah menyusul Brie ke dasar kolam. Penjaga tidak melihat Jonah dan Brie di dasar kolam dan langsung menutup kolam renangnya. Di dasar kolam, rambut Jonah tersangkut di besi pembuangan air yang membuatnya menjadi panik. Ketika mereka ke atas permukaan, kolam renang sudah tertutup dan mereka juga tidak mendapatkan cincinnya. Mereka mencoba membuka penutup kolam tapi tak berhasil. Mereka terus mencari cara agar bisa keluar dan mereka menemukan lubang yang kecil di penutup kolam renang. Brie kembali mengambil cincinnya. Cincin pun bisa diambil kembali oleh Brie. Jonah mencoba memperbesar lubang dengan sebuah alat yang Brie temukan. Kemudian HP Brie berbunyi. Itu panggilan telepon dari tunangan Brie. Scene ini, Brie mencoba mengambil besi penutup saluran pembuangan air tadi, tapi ia tidak berhasil. Malam hari pun tiba. Di sini, Brie bercerita ke Jonah bahwa gula darahnya rendah dan dia mempunyai penyakit kencing manis. Scene berpindah ke ruangan kebersihan. Di sini memperlihatkan Bonto sedang berada di ruang kebersihan. Bonto pun memasuki area kolam renang. Ia mendengar HP Brie berbunyi dan menghampirinya. Jonah pun berteriak minta tolong. Mereka minta tolong ke Bonto untuk menolongnya. Tapi Bonto malah mengambil uang dan kartu ATM yang ada di dompet Brie. Kemudian, Bonto mematikan semua CCTV yang ada di sana. Bonto meminta password HP Brie dengan iming-iming akan menolong mereka. Mau tidak mau, akhirnya Brie memberitahu password HP-nya. Bukannya menolong mereka, akan tetapi Bonto melihat foto-foto dan memutar pesan suara dari tunangan Brie. Kemudian Bonto mematikan mesin penghangatnya. Jelas itu membuat Jonah marah ke Bonto. Di sini ini, si Bonto malah meminta PIN ATM si Brie. Parah banget itu orang. Bukannya nolongin malah minta PIN ATM. Dengan harapan ditolong oleh si Bonto, akhirnya Brie memberikan PIN ATM-nya. Kemudian Bonto pergi dan berjanji akan menolong mereka. Di sini ini memperlihatkan Brie sudah kedinginan dan dipeluk oleh Jonah. Jonah mencoba mengambil besi penutup saluran air. Ketika sudah berada di dasar kolam, Jonah teringat akan kejadian yang rambutnya tadi. Dia pun kembali ke atas. Ketika ingin melebarkan lubang penutup, Jonah kaget. Ternyata ada Bonto sedang mengintip. Scene berpindah, memperlihatkan Jonah yang sedang mengasah atau mempertajam alat yang ia punya. Di scene ini, Jonah ingin berbicara dengan Bonto lewat lubang. Ketika Bonto mendekatkan telinganya ke lubang, Jonah langsung menusuk Bonto. Sadis guys, sadis. Bonto pun berteriak kesakitan. Kemudian
Bonto langsung mengaktifkan mesin pembersih kolam. Di dalam kolam, Jonah dan Bree berusaha menyelamatkan diri mereka. Bonto berbaik hati dan mematikan mesin pembersih kolamnya. Di sini, Bonto kembali memeras mereka dengan meminta cincin Bree. Mau tidak mau, dengan harapan Bonto akan menolongnya, Bree pun memberikan cincinnya kepada Bonto. Bonto pun pergi. Akhirnya, penutup kolam terbuka dan Bree bertemu tunangannya. Tapi itu semua hanya mimpi dari Bree. Bree terbangun dan mencari Jonah. Jonah ingin bunuh diri dengan cara memotong urat nadi lehernya. Di sini, Bree mencoba membujuk Jonah agar tidak melakukannya. Jonah tidak jadi bunuh diri dan mereka berpelukan. Bonto kembali lagi ke kolam renang. Di sini, Bonto mengobrol dengan Bree. Akhirnya, Bonto mau membuka penutupnya. Tapi, kode yang dipakai Bonto salah dan dia tidak bisa membukanya. Bonto kembali meninggalkan mereka. Scene berpindah ke kolam renang, memperlihatkan Jonah yang berusaha untuk mengambil besi penutup. Percobaan pertama gagal. Dia kembali ke atas. Percobaan kedua pun gagal. Jonah menghampiri Bree yang sudah lemas sekali untuk mengambil celana yang mengganjal kepalanya. Percobaan ketiga dilakukan dengan menggunakan celana agar tangannya tidak sakit. Percobaan ketiga kembali gagal. Dia melakukan kembali percobaan yang keempat dan akhirnya berhasil. Bree hampir tenggelam dan Jonah berusaha menolongnya dengan memberikan napas buatan. Bree pun sadar kembali. Jonah memukul lubang penutup kolam renang dengan besi yang ia dapat. Beberapa kali pukulan, akhirnya lubang itu pecah menjadi besar. Jonah terlihat senang sekali. Ketika Jonah ingin mengeluarkan tangannya terbeset penutup kolam yang tajam sehingga membuatnya terluka. Akhirnya, dengan penuh perjuangan, mereka bisa keluar dari kolam renang tersebut. Tiba-tiba, Bonto datang dan ingin menembak mereka. Jonah memohon agar Bonto jangan melakukan hal tersebut. Bonto akhirnya tidak melakukan hal itu dan malah memberikan cincin Bree kembali. Di akhir film, Jonah memberikan cincin Bree dan mereka berpelukan. Film pun usai. Oke guys, itu review alur film video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, oke? Bagi kalian yang suka video ini, kalian like dan share video ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan ketika gua nge-review film selanjutnya. Terima kasih semuanya. See you.